Cek cek cek. Selamat datang di kota Yogyakarta. Kemana kita hari ini guys? Let's go, ikutin terus. Tambalannya besar-besar gini lihat. Aduh. Tuh, Pantai Menganti 15 km, Karangbolong Cilacap, Kebumen kota belok kanan. Kita set selatan terus ya. Kita ambil kiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya ketemu lagi nih, kita jalan-jalan lagi. Dan pagi ini pukul 7.05 saya berada di Yogyakarta. Cuaca Jogja pagi ini terlihat berawan, mendung ya, kemungkinan nanti siang akan hujan. Ya, jadi hari ini saya tujuannya mau pulang ke Bandung, tapi pengen main dulu di jalan-jalan yang mepet pesisir selatan ya. Karena kemarin Panturaan menuju Semarang kan udah full utara tuh. Sekarang saya pengen main-main di pesisir selatan, semoga cuaca bersahabat. Kalau hujan teh ya tahu sendirilah, males banget. Ini sekarang saya sedang berada di Tugu Jogja. Kita ambil ke kanan, Tugu Golonggili namanya. Rame banget yang olahraga tuh, banyak fotografer. Oh, ini sekarang diperbaharui kah? Konsepnya jadi beda. Muter sini boleh ya, nggak ada pelang dilarang kan? Dan tadi juga warga pada muter. Pengen mampirin aja ke Malioboro, ngelewat aja lah. Malioboro ke kiri, Sarkem belok kanan. Waktu tahun lalu kan saya juga lewat ke sini ya. Dan kebetulan Malioboro lagi ditutup karena waktu itu saya di hari Lebaran, mungkin jalan di sini dipakai sholat Id. Nah, sekarang ke Malioboro lagi, akhirnya setelah berapa ya, setahun lebih kayaknya nggak ke sini. Kayak gini aja nih suasana paginya di Malioboro. Jadi perjalanan hari ini mah saya cuma pengen jalan-jalan aja lewat selatan. Kenapa pilihannya kota Cilacap? Karena saya belum pernah mampir ke kota Cilacap. Jadi ya visit aja gitulah, asal menginjakan Cilacap. Ya, ini di depan titik 0 km Yogyakarta. Saya ambil ke kanan. Jadi untuk jalur kali ini saya ngerute menuju Tugu Pensil, kemudian ambil ke kiri biar makin selatan. Nanti kita lewat terowongan Yogyakarta International Airport dan lurus terus Dendles Pantai Selatan sampai ke Pantai Ayah daerah Kebumen. Nanti tembus di Cilacap kota. Kemungkinan jalannya bakal lurus-lurus aja hari ini. Di hari H+1 Lebaran, Jogja masih terlihat tentram di pagi hari ini. Mungkin wisatawan belum pada datang ya, karena masih pada merayakan suasana Hari Raya Idul Fitri. Mungkin lagi pada dalam perjalanan, dan ya sore bakal penuh sih kayaknya di Jogja. Dan seminggu ke depan dipastikan Jogja bakalan chaos teman-teman, karena Jogja jadi salah satu tujuan wisatawan nasional dari berbagai kota ya, karena aksesnya mudah.
Bisa ditempuh menggunakan mobil pribadi, motor, atau travel, bus juga gampang aksesnya ya. Apalagi kereta tuh, terkenal banget keretaan ke Jogja. Lalu lintas ke arah selatan di sini padat, mobil banyak teman-teman yang mau pada liburan mungkin ya. Oh, ini ada pom bensin, kita isi dulu deh. Sarapan cari apa ya yang enak ya. Gokil, 2 yang isinya, tumben gak pelit. Arah menuju Kulon Progo padat kendaraan plat AB, mungkin warga lokal Jogja yang mau keluar ya, yang entah mau bersilaturahmi atau mau liburan mungkin ke arah pantai, nggak tahu juga. Tapi lumayan padat nih. Untuk bensin tadi udah ngisi 37.000 full tank. Nggak full tank banget sih, 37, udahlah saya stop gitu. Dan kemungkinan sampai Cilacap kurang sih, harus ngisi lagi. Karena Jogja Cilacap itu ditempuh sekitar 4 jam teman-teman. Nah, ternyata ini baru masuk di Kulon Progo, the Jewel of Java. Anjay. Oh, ini nih saya belok kiri di sini, saya hampir lupa. Ini tuh Tugu Pensil namanya teman-teman kalau di map. Dan sebenarnya kalau lebih cepat tuh lurus. Tapi saya pengen sengaja seperti kemarin Panturaan, selalu pengen yang lebih jauh dan lebih menarik. Biar nggak mainstream gitu, biar nggak itu-itu aja jalannya. Kalau buat video Jogja Bandung yang langsung bypass jalur basic, saya udah ada teman-teman. Nah, jadi kali ini pengen mampir Cilacap dulu biar nggak cepet-cepet sampai rumah lah. Makanya sengaja berangkatnya juga agak pagi. Ini ada pelangnya, Siliran, Bendungan, Brosot. Namanya aja saya baru dengar untuk pertama kali. Brosot. Wih, kesana juga bagus teman-teman. Gak apa-apa lah, saya lewat sini aja biar langsung bypass jalan pantai selatan. Anjir, ini banyak bekas petasan teman-teman. Salah satu tradisi yang mungkin hanya terkenal di bagian Jawa ya. Jawanya tuh Jawa Tengah atau Jawa Timur gitu. Karena di Jawa Barat kayaknya nggak ada tradisi ledak-ledakin petasan besar gitu di saat Hari Raya Idul Fitri. Enak banget suasana pedesaan teman-teman. Masih pagi ya, jam 8 pas ini. Suasananya beneran desa banget. Terus aroma-aroma pedesaan tuh beda aja gitu. Ditambah ada aroma kayu bakar mungkin dari dapur ya, dari tungku dapur yang masih menggunakan kayu bakar. Terus suasana sawah, aroma pesawahan, aroma pantai, karena di balik sana udah pantai selatan teman-teman, kalau bisa dilihat tuh. Dan ini jalan mau menuju ke jalan pantai selatan atau jalan Dendelsnya kurang sih jujur. Untung sebelah kiri rada bagus nih. Sip, ini dia jalur lintas selatan. Kalau lihat di map tuh ini juga namanya Jalan Dendels. Jalan Dendels Pantai Selatan gitu tulisannya. Bagian Wates Kulon Progo. Arah ke barat langitnya putih, sepertinya tidak cerah. Nggak apa-apa, ayo lanjut dulu.
Ya, sampai di daerah Pantai Congot. Jembatan airnya lagi hijau teman-teman. Jadi buat warga Jogja mungkin banyak yang liburan ke arah selatan sini untuk main ke pantai ya. Karena di sini tuh ada beberapa pilihan pantai teman-teman, banyak malah. Dan nanti juga saya bakal melewat daerah ini, kawasan Pantai Ayah namanya, atau yang terkenalnya di situ tuh Pantai Menganti teman-teman. Masuknya di Kabupaten Kebumen. Nanti kita lihat sama-sama ya, karena saya belum pernah nih jalan pantai selatan lurus terus sampai ke Kebumen bagian Pantai Ayah, belum tahu jalannya kayak gimana. Pukul 8.16 sampai di terowongan Yogyakarta International Airport. Ada yang pernah lewat sini teman-teman? Buset, gelap banget, mata langsung pening coy. Habis dari panas tiba-tiba ke gelap. Nanti di depan keluar kena matahari lagi. Ya udah, ini kalau nggak salah panjangnya sekitar 1 km deh. Oh my god, langsung silau parah. Nah, tadi kalau dari Tugu Pensil kalian nggak belok, lurus terus, tembusnya di sini bakalan lebih cepat. Nah ini di sini pusat keramaian tuh, rumah makan Padang masih tutup, siomay Batagor tutup jam 8.20, padahal harusnya udah pada buka ya. Karena masih pada mudik gitu ini teh. Bubur ayam tutup. Makan apa nih? Masa nggak makan-makan? Warung makan prasmanan tutup. Belum nemu coba di depan setelah jembatannya. Nah ini jembatan itu sebagai pemisah antara Kulon Progo dan Purworejo teman-teman. Pemisahnya sungai ya seperti biasa. Wih, aspalnya baru coy. Yoi, setelah sekian lama nggak lewat sini, tiba-tiba aspalnya mulus. Keren. Sampah petasan, ih males banget liatnya, habis petasanan nggak dibersihin. Ini jalan Dendes, kecepatan rata-rata juga pada bawahnya. Kecepatan rata-rata 60 aja teman-teman ya. Nggak usah ngebut-ngebut, santai menikmati perjalanan 60-70 gitu. Ya Allah, ada-ada aja dek. Panik itu karena ada polisi kayaknya. Padahal polisinya juga nggak peduli, nggak nilang gitu. Sini mulai numpuk lagi kendaraan karena di depan persimpangan yang mau menuju Ambal atau lewat Pantai Selatan ada dua pilihan jalur. Lewat jalan Ambal mulus, betonan baru tapi agak loncat-loncat ya. Kemudian banyak warga nyebrang, banyak kendaraan putar balik karena itu pemukiman warga. Sedangkan kalau ke kiri ke jalan Pantai Selatan ya kurang lebih kayak gini, sama jalannya tambal-tambalan.
terus ya kosong aja. Ini nih di depan, nanti saya kasih lihat. Mau makan sate di rumah makan sate, takut kena tembak harga. Karangbolong Cilacap, Kebumen Kota, lewat kanan. Nah di sini nih kalian tinggal pilih aja mau lewat yang mana. Sama aja kok, bisa tembus ke Petanahan, Kebumen. Dan rata-rata lewat sini karena nggak banyak warga nyebrang dan warga putar balik. Yuk, ini bakalan lurus terus sampai menuju ke Cilacap teman-teman. Karena jalurnya nyusur pantai selatan kayak gini, nanti agak meliuk-liuk di daerah kawasan hutan lindung Pantai Ayah kalau nggak salah. Jadi di situ tuh suasananya hutan tapi pinggir pantai, nanjak terus turun gitu-gitulah. Sumpah jalannya ngeselin teman-teman tuh. Tambalannya besar-besar gini lihat. Aduh. Belum lagi yang bumpinya. Anjay, ini astagfirullah. Nggak rekomen lah, mending ambil ke jalur Kecamatan Ambal aja yang tadi pas bundaran belok kanan. Kelihatan ya aspalnya kayak catur teman-teman, kotak-kotak. Nah ini di depan persimpangannya alias mentok jalan lintas selatannya teman-teman. Belok kanan kalau kalian mau menuju ke Jalan Nasional 3. Tuh, Pantai Menganti 15 km, Karangbolong Cilacap, Kebumen Kota belok kanan. Kita set selatan terus ya. Kita ambil kiri lagi. SPBU Pansela Suwuk, Pantai Suwuk, daerah Pantai Suwuk. Udah ada ya SPBU mah teman-teman, aman. Berarti SPBU tadi dari Tegalretno sampai ke sini dekat kok. Cuman sekitar 10 sampai 15 menit doang riding juga. Ini kita ambil yang lurus. Oke. Ini ke kiri ke daerah wisata Pantai Suwuk. Pintu masuknya tuh. Kok sepi ya? Padahal ini musim libur lebaran. Aduh, ada bakso enak Saya mau makan dulu, oke? Selamat makan guys. Yuk, lanjut lagi setelah beres makan. Ini udah jam 10.00 pas. Enak baksonya nih di mie ayam dan bakso Wonogiri depan wisata Pantai Suwuk. Cuaca kesana cerah, di sini ada awan mendung dikit. Yuk kita mulai meliuk-liuk. Semoga rutenya menyenangkan. Kalau aspal jelas lebih bagus daripada jalan pantai selatan yang bagian tadi sebelum Petanahan ya. Karena kesini minim kendaraan besar. Jembatan pertama, wih, di sini juga udah bagus teman-teman. Lihat airnya biru. Tuh. Aneh. Ya, semoga menyenangkan perjalanannya. Gombong, Geopark, Kebumen, Pantai Menganti lurus. Oke, kita sama map juga diarahin ke sini. Namanya wisata Karangbolong, geowisata. Wah, menyenangkan ini mah. Semoga ya. Vibe-nya juga udah pantai banget tuh, pohon kelapa. Ya betul, rutenya meliuk-liuk dan menanjak.
asik banget. Buat teman-teman yang dari Jogja juga, kayaknya main ke sini nggak terlalu jauh, enak ya. Tapi Jogja mah mending ke Gunung Kidul sekalian sih kalau orang-orang Jogja mau liburan pantai gitu ya. Jalannya mah sempit ke sini teman-teman. Garis tidak putus. Aduh, sorry tadi saya ngelewatin garis. Gatel, nggak nyaman banget ada di belakang mobil kayak gini teh. Cilacap belok kanan, Pantai Karangbolong belok kiri. Dah, skip aja ya teman-teman ya. Jujur boleh-boleh sih jalurnya menyenangkan ya. Naik turun kayak Naringgul gitu, jalan sempit. Tapi suasananya suasana pantai, udaranya hangat. Ternyata jauh dari pantai teman-teman. Lihat di map juga nggak ada spot pinggir jalan yang langsung pantai, kecuali nanti nih deket Kali Ijo. Kita cek aja. Soalnya kalau dari sini kalau mau main ke beberapa pantainya tuh harus turun bukit dulu gitu loh. Anjay. Tajam gini tikungannya juga. Oh. Tuh, belok kiri ke Pantai Pecaron sekitar 2 km. Lumayan jauh ya, 2 km. Rutenya pasti naik turun juga tuh. Cilacap, Purwokerto, Pantai Menganti, belok kiri. Macet nih teman-teman, berarti bener kawasan wisata ini ya. Tuh Menganti belok ke kiri teman-teman. Lumayan jauh sih, lihat di map mah. Nanti deh kapan-kapan. Melatih nama datang. Enggak. Iya pak, iya. Tuh banyak ya yang liburan ke daerah Pantai Ayah, kawasan Pantai Ayah, Geopark Menganti gitu kalau nggak salah. Antrian panjang, plat B juga lagi pada mudik di kampungnya, merenya di sini mampir-mampir dia. Sebelah kiri sebenarnya pantai kelihatan dari sini teman-teman, tapi kehalangan pohon, harus melihat dari sela-sela pepohonan. Kayak kemarin nih jalur Kopeng, saya dari Semarang menuju Jogja. Nah rutenya mirip-mirip kayak gini nih, belok-belok pegunungan, tapi sebelah kiri itu pemandangannya gunung kemarin mah. Nah sekarang kayak gini, lihat-lihat di pepohonan, sebelah kiri itu laut. Sungguh seru sekali lebaran kali ini. Saya jalan-jalan disuguhi pemandangan gunung, kemudian sekarang pemandangan laut. Nggak kagok mainnya, dapat gunung, dapat laut. Modern Tropical Villas, Mezzo Beach Club. Tuh sudah punya beach club juga teman-teman. Sini ada tempat berhenti nih, spot buat foto kayaknya. Tuh lihat teman-teman, sebelah sana udah pantainya ya. Tuh kelihatan nggak di bawah sini?
Langit cerah, bagus banget. Ya lanjut lagi, males lagi nyusulin mobil-mobilnya kalau berhenti terlalu lama. Nanti ada spot yang beneran di pinggir. Di sini nih namanya Kali Ijo. Semoga kalinya bener ijo atau biru bahkan. Saran saya mah jangan terlalu ngebejek gas di sini, apalagi belum tahu daerahnya. Karena tiba-tiba tikungan tajam turun gitu. Saya juga beberapa kali tadi kaget sih. Pemandangannya coy beneran bagus. Beneran geopark berarti ya, ada perbukitan dari bebatuan purba gitu kayaknya. Yuk lanjut lagi teman-teman. Pemandangannya bagus di sini nih. Yuk sampai berjumpa lain waktu. Semoga bisa main lebih lama dan explore beberapa pantainya di sini ya. Sekarang udah jam 10.37. 1 jam 3 menit lagi menuju Cilacap kota. Dan jalannya lurusan terus. Nanti kalau ada yang menarik saya kabarin lagi. Karena kalau lurusan mah ya kurang lebih kayaknya bakalan sama aja sih kayak Dendels tadi ya. Selamat datang di Minal Minul SPBU Widara Payung. Ngisi lagi 37.000. Yang kedua berarti ini ya. Ini kayaknya cukup sampai ke daerah Banjar. Semoga jalanan lurus terus. Dan ini teman-teman pemukiman warga ya. Tapi enaknya tuh warganya tertib gitu, nggak asal-asalan nyebrang. Ya lanjut lagi menuju Adipala. Iya bener Adipala. Cuaca panas banget di sini. Karena udah semakin siang juga mungkin ya, udah jam 10.57 nih sekarang. Kayak gini aja teman-teman ya, jalan-jalan virtual. Maaf kalau nggak mampir-mampir ke tempat wisata karena budgetnya pas-pasan ini teh anjir. Sama ngejar waktu juga sih, ada kerjaan besok di Bandung. Jadi mau nggak mau hari ini udah pulang. Nanti jalan-jalan lagi di awal bulan April. Itu mah ramean sama anak-anak 7 motor atau 8 motor gitu. Ya subscribe dulu aja buat yang belum subscribe. Selamat jalan sampai tujuan. Nah ini sepertinya perbatasannya teman-teman. Oh iya berarti depan masuk Cilacap. Tadi perbatasan Kebumen ya. Di sini pemandangannya lumayan lah buat ngeramein konten YouTube. Ada gambar-gambar kayak gini. Daripada cuma pedesaan rumah warga gitu ya. Tuh itu juga ke sana. Sebenarnya spot kayak gini tuh enak buat foto teman-teman. Kayak parkirin motor aja pinggir jalan. Terus ini pinggiran sungai, pohon kelapa, airnya hijau atau biru.
Itu bagus sih kalau buat ngambil gambar, tapi disayangkan ini jembatannya sempit banget dan lalu lintas lagi padat ya. Sempit banget jembatannya cuy, harus dibikin satu jalur lagi ini mah. Tuh sampai numpuk gini, lihat. Yoi, ada jembatan lagi. After jembatan, masuk jembatan. Apakah sungai bagus juga kayak tadi? Iya, sama kayak yang tadi. Selamat datang Cilacap, bagian mana nih? Cilacap Timur mungkin ya. Yoi. Ini mah perjalanan membayar rasa penasaran aja sih. Dipukul mundur aja. Ngaco pisan. Ini mau masuk jembatan Serayu. Antrian kendaraannya sepanjang ini. Apakah karena persimpangan atau karena jembatan yang sempit? Kita lihat di depan ada Pak Polisi juga banyak. Ini belok kanan tuh yang ke arah mana? Ke arah Sampang, Cilacap. Ini kalau yang mau susur selatan tetap lurus, kalau ke jalan nasional belok kanan kayaknya. Yes, ini dia Sungai Serayunya teman-teman. Allahu Akbar. Pemandangannya bagus coy, luas gini ya. Ini dari mana sih? Saya cari info dulu deh. Sungai Serayu tuh mulainya dari mana? Dari Pantura kah? Air pantai utara mengalir ke sungai sampai ke pantai selatan. Begitukah? Ya teman-teman, sekarang jam 11.23. Sekarang ini di daerah mana nih? Bentar. Karangkandiri. Daerah Karangkandiri, mau masuk kota Cilacap. Yo, akhirnya sampai juga di kota Cilacap. Ini pertama kali motor saya menginjakan aspal kota Cilacap. Karena biasanya Cilacap tuh saya main di kabupatennya doang. Bukan main sih, ngelewat ya. Buat melintas menuju Jogja, menuju Wonosobo, menuju Malang. Ya pokoknya belum pernah ke pusat kotanya gitu. Selalu main di kecamatan-kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional 3. Nanti setelah ini juga saya lanjut perjalanan menuju Bandung dari Cilacap. Mungkin di sini ngeres dulu lah, sebat 2 bat dulu, sambil beli minuman yang dingin-dingin. Kota lurus, Bandung Jakarta belok kanan. Oke, saya mau main dulu ke kotanya. Pengen lihat dulu. Mau ngapain nih? Sudah sampai Cilacap. Kalau cuma menjawab rasa penasaran, sepertinya saya sudah cukup terjawab. Karena emang cuma pengen lihat aja sih. Lihat rutenya, terus lihat suasana kotanya. Ya ternyata seperti ini. Yoi, akhirnya sampai juga nih di alun-alun Cilacap teman-teman tuh. Dengan cuaca yang cerah ya, suasananya kayak gini. Ini Masjid Agungnya, ini ada bundaran. Nggak tahu saya mau ngomong apa lagi dah. Intinya mah penasaran saya udah terjawab lah. Nanti kita berhenti dulu cari yang adem-adem. Putar balik lagi guys. Kita karena ke sana jalannya tidak menarik, lebih menarik yang kanan tadi saya lihat. Cilacap bercahaya slogannya teh. Yoi. Kalau kesini kan suasana ruko-ruko kayak di Jalan Otista lah kalau di Bandung mah. Lumayan ada angin segar, tidak terlalu panas. Ya udah guys, kayak gitu aja mungkin ya. Ini video ini mah saya buat juga secara mendadak. Tidak ada niatan mau ke Cilacap. Hanya ingin menjawab rasa penasaran saya aja.
Dan ya, terima kasih yang udah nonton. Jadi kalian bisa menemani jalan-jalan virtual bareng saya dari Jogja menuju Cilacap. Dan sekarang pukul 11.43 sudah sampai di kota Cilacap. Artinya memakan waktu sekitar 7, 8, 9, 10, 11, 4 jam setengah, 4 jam 2, ya 4 jam setengah lah. Hampir 5 jam dengan segala ngeres, segala fotoan, makan, dengan segala kegiatan itu menghabiskan waktu 5 jam kurang. Sedangkan di Google Map aja estimasi perjalanan Jogja Cilacap itu memakan waktu 4 jam. Naon kempes. Bannya pecah, Cok. Kedengeran gak ya ke kamera? Ya udah teman-teman, kayak gitu aja kali ini perjalanan saya tutup di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video ini apalagi sampai selesai. Jadi kalian bisa menemani saya menjawab rasa penasaran saya menjajaki rute Jogja menuju Cilacap kota. Ini di depan ternyata 0 km ya, 0 km Cilacap. Tadi alun-alunnya. Dan ya kayak gini teman-teman, suasana 0 km Cilacap di pukul 11.45. Tadi teh udah sempat closing sebenarnya saya teh, tapi nggak apa-apa lah, atur-atur ditonton ya guys ya. Maaf kalau ngacak ini karena emang tidak direncanakan dan tidak terstruktur. Ya intinya konten dadakan ini malah, dan nggak ada niatan saya juga. Kita ambil foto seperti biasa.